pagi. Selamat Nggih. pagi, Mas. Pak, terkait dengan kegiatan panjenengan kemarin malam tentang seminar itu Pak, bisa Ya, dijelaskan? baik. Kemarin kebetulan dari acara ini tajuknya adalah tentang diskurs jurnalis di era digital. Kebetulan yang punya hajat adalah Sekda Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang waktunya acara di sini cuma 2 hari. Kebetulan saya ngisi cuma 1 jam di sana untuk memaparkan tentang pentingnya AI dan ancaman AI baik dan buruknya. Kedua, temanya tentang menangkal isu hoax, dampak dan dampak-dampaknya. Ketiga, manajemen jurnalis di era sekarang untuk mengantisipasi bagaimana memanage sebuah berita, menyajikan sebuah berita, mengemas secara epik untuk disajikan kepada audiens supaya menjadi berita yang fakta, bukan opini gitu. Begitu, Pak. Kalau Anda sendiri kemarin malam mewakili Siap TV nggak nih? Yeah, kebetulan saya sendiri mewakili Dewan Pembina Siap TV diundang untuk memaparkan materi tersebut, dan juga saya mengundang anak didik saya, namanya Janet. Beliau juga konten kreator mulai kelas 4 SD waktu itu di zaman BBM sampai sekarang. Beliau juga eksis dan kompeten di bidangnya. Ya. Kalau untuk peserta yang datang Pak? Kalau peserta yang datang kebetulan saya ini tidak hafal ya, cuman nanti mungkin saya bisa kasih info kepada Bapak nama-namanya yang jelas, siapa aja yang datang. Kebetulan ada sekitar 20 wartawan, salah satunya wartawan dari TV One, ada TV lokal sana, TV nasional mungkin ada sekitar 5 atau 4 lah kalau nggak salah. Begitu, Bapak. Kalau untuk bahasan yang Anda kemukakan waktu di sana, boleh sedikit dicuplikan, diutarakan. Okay. Yang terpenting di situ sebetulnya saya melihat menurut pandangan umum ya yang mereka berikan kepada saya, AI itu adalah ancaman kelas 1. Tapi kalau dari saya sendiri yang sebagai pelakunya dan mendalami sering memakai AI atau dunia reality multiverse gitu ya, atau meta tadi, AI belum begitu signifikan ancamannya karena AI ini masih belum punya database lengkap, atau paling tidak kita masih mempelajari atau memberi sebuah materi kepada AI dulu, baru AI simpan di sana database, baru dipaparkan kepada pertanyaan yang diberikan. Beda lagi kalau mungkin sudah berkembang kuantum nanoteknologi, ya kayak gitu, itu mungkin arahnya ke robotik kali ya. Nah, bisa jadi AI kalau sudah punya badan ini ya ancaman seperti itu. Makanya Elon Musk juga memberi sebuah info bahwa ancamannya lebih ke arah mana itu kan ada, teman di luar sana pasti banyak, dan itu memang beritanya fakta. Ya, yang kedua, menangkal isu hoax. Ada pertanyaan yang bagi saya penting bagi saya waktu ada seorang wartawan perempuan di sana menanyakan, Pak, ada berita tentang info di Lampung, daerah Sumatera sana gunung meletus, dan itu yang meliput TV nasional. Kenapa mereka kebocoran bahwa memberitakan berita dan itu beritanya hoax gitu. Terus saya beri sebuah arahan bahwa coba Ibu analisis teks itu atau sumber data itu dengan Turnitin. Turnitin ini bisa menganalisis sebuah teks, sumbernya dari mana dan hasilnya seperti apa. Itu akurasinya 100%. Nah, yang kedua itu crown tangle. Crown tangle itu untuk menganalisis data atau memanage sebuah perusahaan sampai mengetahui sub yang paling kecil, detail sekali. Kalau saya menjelaskan di sini
terlalu banyak mungkin ya. Bisa nanti teman-teman bisa di googling crown tangle namanya. Crown tangle ini bagi perusahaan besar sebetulnya ancaman karena terlalu detail ya, terlalu detail. Detailnya dalam arti bagi owner itu crown tangle ini ancaman karena andai kata bapak pakai crown tangle itu sangat mengetahui perusahaan itu pakai apa, pakai itu sangat tahu semua, pakai AI apa itu tahu semuanya. Nah ini kalau digunakan dalam bentuk jurnalis atau TV-TV lokal biasa itu memanage sebuah manajemen jaringan atau pembinaan sebuah SDM dikontrol dari satu lokasi. Nah itu saya kecil dalam bentuk Canva. Canva ini seperti crown tangle sebetulnya, tapi formatnya editor gitu ya, dan template-nya variannya banyak. Kita bisa gunakan Word atau data seminar tadi menggunakan ini membuat data seminar tadi di Canva tadi. Sempat ada pertanyaan dari teman wartawan, bagaimana sih Pak cara pelatihannya? Saya tunjukkan, beliau kaget, dan dia juga menggunakan barcode seperti Zoom dan juga bisa preview. Dan kata saya wartawan, ada 10 wartawan, semua pakai barcode semua gitu ya. Itu bisa dikontrolin dan rapornya bisa dikirim satu dan bisa dianalisis semuanya oleh AI. Begitu mudahnya gitu loh. Jadi ada pertanyaan, berapa sih Pak premiumnya kok saya sampai nggak tahu gitu ya, padahal murah. Tapi yang saya sayangkan aplikasi ini tidak familiar dan jarang orang tahu karena belum ada yang memviralkan. Nah kebetulan saya memilih Canva ini, saya sudah membuktikan dengan bisa presentasi, bisa membuat data presentasi atau data jurnalis yang tampilannya begitu epic nantinya. Jadi nggak hanya cuma tulisan doang gitu ya, terus di bawahnya dikasih gimana cara mengcombine audiens itu bisa kerasan di media kita gitu Pak. Iya. Kalau dari segi kelemahan atau kelebihannya Pak, kalau kita pakai namanya AI, apakah kalau kita di dunia jurnalistik itu misalnya kita masukkan nih kata-kata apa di momen apa saat wartawan itu mengadakan peliputan, apakah dia itu misalnya kita masukkan berapa kalimat dia sudah mengklarifikasi sendiri, terus mendata sendiri, terus membikinkan kita berita yang aktual atau berdasarkan data-data yang ada di Google? Ya, bagus sekali itu pertanyaan. Jadi begini Bapak, di ChatGPT atau bahasa lainnya itu AI, dia cuman mengetahui database standar, bukan database detail gitu ya. Standar dalam arti gini, kalau dia menjelaskan tentang seminar, dia akan beritahu database yang sudah tertancap di media dunia maya gitu ya. Nah kalau dia tidak punya data itu di dunia maya, dia akan beritahu sebatas itu sebetulnya, karena masih ada protokoler berikutnya dan tidak bisa diakses oleh AI. Beda lagi kalau itu hacker gitu kan, tidak sama gitu kan. Nah AI ini pikiran orang kan jangan disamakan dengan hacker, beda. Ya itu konteksnya beda. Kalau AI ini digunakan untuk kebaikan dalam arti sesuatu yang positif, itu memang luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa punya konten itu yang nggak pandai analisis, dia berusaha untuk analisiskan. Kalau kita punya ilmu standar, kita berusaha untuk memberikan sebuah artikel yang sangat luar biasa dan disajikan secara epic oleh AI itu sendiri atau ChatGPT tadi. Nah, yang kelemahannya memang AI ini tidak punya emosional. AI tidak punya feeling. Manusia punya feeling. Dia tidak bisa memberitakan hal-hal negatif ya. Betul sekali. Itu etika. Makanya dibuat AI ini tujuannya mengantisipasi hoax itu tadi. Gitu kan. Tidak ada berita yang tidak ada sumbernya terus AI ngasih tahu, itu tidak ada. Menyindir, nyawa tidak ada sama sekali. Itu sudah sering saya buktikan, saya analisa lagi. Kalau dia memang tidak mampu, dia akan mengaku, maaf saya tidak bisa membantu memberikan data ini. Contoh saya pengen tahu Mas Hari gitu ya. Selama Mas Hari tidak punya track record di dunia maya, ya kan,
Dia nggak akan sebutkan. Maaf, itu privasi. Saya tidak akan berikan data yang Anda sebutkan itu kepada Anda. Gitu. Tapi beda lagi kalau menjadikan buka di Google langsung, Google yang konvensional, foto Anda akan keluar. Itu bedanya. Kalau untuk ini Pak, di dunia pemerintahan khususnya kayak Batu ini kota pariwisata, apakah AI itu bisa berfungsi untuk dunia pemerintahan? Misalnya kayak memberitahukan tentang bagaimana pariwisata yang bagus, pariwisata yang mendunia, apakah AI ini juga bisa menjadi salah satu kayak pemberitahu atau tolak ukur itu bisa nggak Pak? Oke, baik. Jadi begini Bapak, program itu dibuat atau kita bisa buat yang namanya development. Yang bisa buat seperti ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah ternama gitu ya. Nah, rata-rata government atau pemerintahan itu awam makan ini karena SDM-nya tidak ada, ya kan? Kalau SDM-nya ada pun itu yang terjadi itu masih butuh waktu untuk mempelajari. Karena beda dengan Gen Z ya. Gen Z itu cara berpikirnya sangat cepat sekali gitu kan. Sama contoh yang waktu diterapkan di Museum Solo, Gibran itu, Bapak Gibran, itu AI-nya di dalam museum itu sudah canggih sedemikian rupa, bisa mendeteksi wajah bahwa dia wajah leluhurnya seperti ini. Itu luar biasa Pak. Cuma lihat layar, terus dianalisis wajahnya gitu kan, terus tiba-tiba kamu dulu mudanya seperti ini, tuanya seperti ini, sampai seperti itu. Dia kerjasama dengan siapa? Nvidia. Nah, lagi-lagi Bapak, kalau kita sendiri bukan rata-rata di pemerintahan bikin aplikasi gitu ya, tapi tidak compatible dengan pengaplikasian dunia nyata gitu lah, secara realnya. Nah, kalau ada sesuatu program yang bisa menata, contoh di pariwisata itu ya, analisis pariwisata, data itu masuk semuanya, dia analisis, dan itu sumber itu diberikan informasi, andai kata ada mesin kayak ATM itu ditaruh di alun-alun Batu gitu ya. Mereka bisa mengakses gimana sih jarak tercepat saya ke sana, ke Jatinbak 1 ke Jatinbak 2 gitu kan. Gimana sih budget saya sekian supaya saya bisa ke situ, ke sini, ke sana gitu kan. Itu bisa diakses dalam sebuah mesin. Nah, di kota-kota lain kayak di Turki gitu ya, itu semuanya digital semua. Tidak ada pelayanan security, nggak ada. Di pintu gerbang kereta api atau monorail atau rel yang di kota itu nggak ada. Kenapa mereka begitu rapi? Semuanya pembayaran pakai kartu pintar di sana itu. Itu pakai itu semua. Kartu pelajar itu semua sudah bekerja sama dan berinteraksi dengan perangkat-perangkat itu semuanya. Yang saya heran, ini pasti bisa di Indonesia. Tapi karena itu tadi belum familiar, belum dibutuhkan secara signifikan oleh masyarakat umum, mending konvensional aja, ribet. Padahal semua itu kalau di Turki itu semua diakses pakai ini semua. Tidak ada KTP tidak ada. Paspor ada, visa ada, tapi semuanya diakses dari sini semua. Dia mengeluarkan kartu yang memang ini pelajar, data pembayaran semuanya di sini. Itu analisisnya luar biasa. Dan itu mulai dari cyber security segala macam itu bisa diakses gitu loh. Nggak mungkin kita kehilangan kontak dia, alamat dia, meskipun dia berbeda-beda tempat. Nah gitu. Nah, untuk terakhir nih Pak, harapan jenengan tentang kegiatan seminar ini bagaimana Pak? Harapan saya ini kan sesuatu yang baru ya, mungkin dalam ranah publik ya. Tapi kalau yang sudah paham tentang teknologi atau aplikasi zaman sekarang, zaman now yang Gen Z ini, itu nggak awam lagi. Dan saya harap Gen old itu juga jangan menutup diri untuk belajar tentang ini, karena kita ingin berkembang itu nggak bisa sendiri, harus sama-sama. Begitu juga teman-teman jurnalis, gimana kita bisa menegakkan hoax kalau kita sendiri sudah hati-hati menegakkan itu.
Meskipun ada etika jurnalis lah paling tidak kita tegakkan, kan kembali lagi kepada personnya, pribadinya. Apakah dia punya integritas, kejujuran, memberikan data fakta atau tidak, atau kepentingan pribadi. Nah ini dikembalikan lagi. Jadi analisa ini poin plus minusnya, analisa manusia sama analisa AI, kalau bisa kan bisa dikombinasi supaya menjadi sinergi, bisa disajikan dalam bentuk tampilan baru di situ. Maksud saya seperti itu. Ini Pak, untuk pemirsa yang ada di rumah, pesan-pesan dari saya sebetulnya bukan pesan ya, saya cuma berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang melihat info tentang wawancara ini bisa punya wawasan yang luas, berpikir lagi, bijak lagi untuk menyikapi teknologi yang sekarang, apalagi AI ya. Kalau kita ingin memberikan sebuah perubahan, otomatis kita formatkan dalam bentuk positif atau karya yang bagus, berkreasi. Jadi AI ini bukan untuk memotong karya Anda, tapi menambah lebih bagus karya Anda kalau Anda berpikir positif. Gunakan sebaik-baiknya dan bijak di dunia digital. siap. Oke, pemirsa di rumah, tetap bersama saya Hari Wicaksono di Siap TV untuk Indonesia.